mana sih letak Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Belakang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad keempat Masehi. Pada awalnya, Kerajaan Kutai adalah sekelompok suku yang mendiami kawasan Muara Kaman, Kalimantan Timur. Setelah datangnya kebudayaan Hindu, sistem pemerintahannya berganti dari kesukuan menjadi kerajaan dan tidak lagi dipimpin oleh kepala suku, melainkan diganti dengan nama raja. Dan Kerajaan Kutai terus berkembang dan mengalami puncak kejayaan pada sistem pemerintahan Raja Mulawarman. Pada awal kekuasaan Kudungga, Kudungga belum bergelar sebagai raja, namun memimpin kelompok atau yang biasa disebut sebagai kepala suku. Kutai pada masa Kudungga belum memiliki sistem pemerintah yang teratur dan sistematis. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan. Selanjutnya, kondisi ekonomi Kerajaan Kutai. Yang pertama, penduduk hidup sebagai petani dan pedagang. Yang kedua, Kerajaan Kutai menjadi tempat singgah perdagangan internasional. Mengingat letak Kutai yang berada di tepi Sungai Mahakam yang subur, jalur lalu lintas perdagangan lokal saat itu diperkirakan sudah memanfaatkan jalur Sungai Mahakam. Bahkan, diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang internasional yang menggunakan jalur lalu lintas dari India, Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan terus ke Filipina atau Cina. Kondisi sosial dan budaya Kerajaan Kutai. Seperti yang disebut pada Prasasti Yupa, masyarakat Kerajaan Kutai banyak yang menganut agama Hindu. Walaupun mereka menganut agama Hindu, mereka tetap melestarikan budaya lokalnya. Kehidupan budayanya juga sudah maju, dibuktikan dengan adanya upacara Fratyostama. Upacara ini diselenggarakan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, di mana pemimpin upacaranya adalah seorang Brahmana asli Kutai. Dengan adanya seorang Brahmana asli Kutai, menandakan bahwa masyarakatnya memiliki kesadaran akan ilmu pengetahuan yang tinggi. Teman-teman, apakah kalian tahu? Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Mulawarman. Kenapa? Karena pada masa ini, perekonomian Kerajaan Kutai berkembang sangat pesat, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Masa kemunduran Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhirnya yang bernama Maharaja Dharmasatya. Berikutnya adalah peninggalan kerajaannya. Yang pertama adalah Prasasti Yupa. Yupa dianggap sebagai bukti tertua yang menunjukkan sejarah adanya Kerajaan Kutai. Hal ini karena Yupa berbentuk 3 tiang batu yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Konon, benda ini digunakan sebagai ikat kurban untuk persembahan kepada dewa. Yang kedua adalah Kalong Ciwa. Peninggalan Kerajaan Kutai selanjutnya yaitu Kalong Ciwa yang ada sejak zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung Ciwa ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Yang ketiga adalah Pedang Sultan Kutai. Salah satu senjata pusaka milik Kesultanan Kutai Kartanegara adalah Pedang Sultan Kutai. Sebagaimana yang terjadi pada mahkota Sultan Kutai, Pedang Sultan Kutai ini juga tidak bisa disaksikan di Kesultanan Kutai Kartanegara karena kini pedang ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Oke, yang keempat adalah keris bukit. Menurut legenda, keris bukit yang diyakini sebagai tusuk konde Aji Putri Karangmelunu, pada awalnya keris ini belum dipergunakan sebagai tusuk konde karena keris ini berada dalam satu tempat dengan Aji Putri Karangmelunu yang ditemukan berada dalam sebuah gong bersama dengan keris bukit Kang dan sebutir telur ayam. Di mana letak Kerajaan Buleleng? Kerajaan Buleleng terletak di Singaraja, Bali Utara. Latar belakang Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah kerajaan tertua di Bali yang didirikan oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kapikasan yang didirikan pada abad ke-17 setelah wilayah Bali Utara yang tadinya bernama Den Bukit berhasil disatukan. Abad berkuasa, pemerintahan kerajaan ini berakhir pada abad ke-19 karena jatuh ke tangan Belanda. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan mulai sampai ke Blambang di ujung Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Buleleng memiliki bandar dagang yang ramai karena terletak di dekat pantai. Bahkan Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudagar Bali ke berbagai daerah. Lalu kondisi ekonomi Kerajaan Buleleng Bali. Yang pertama menjadi pusat perdagangan laut dan pertanian. Pada masa pemerintahan Marakata Pangkaja, kegiatan pertanian berkembang dengan pesat.
Perkembangan itu erat hubungannya dengan penemuan urutan-urutan menanam padi, yaitu ada Bapaki, Mluku, Tanam, Matun, dan Ani-Ani. Dari keterangan itu sangat jelas bahwa pada masa pemerintahan Marakata Pangkaja, penggarapan tanah lebih maju dan tidak jauh berbeda dengan pengolahan tanah pada masa sekarang. Kedua, sistem dagangnya menggunakan barter dan uang. Sistem perdagangan ada yang menggunakan sistem barter, ada yang sudah dengan alat tukar atau uang. Pada waktu itu sudah dikenal beberapa jenis alat tukar, misalnya ma, su, dan piling. Yang ketiga, memiliki bandar dagang yang ramai karena terletak dekat pantai. Dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno, secara ekonomis, Buleleng memiliki peranan yang penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali. Misalnya pada masa kerajaan dinasti Warmadewa. Kondisi sosial dan budaya kerajaan Buleleng. Masyarakat kerajaan Buleleng banyak yang menganut agama Hindu, sehingga terdapat sistem kasta yang memiliki dampak. Yang pertama, terdapat pembagian golongan atau kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Lalu yang kedua, masing-masing golongan memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda di bidang keagamaan. Kerajaan Buleleng mengalami masa kejayaan pada dinasti Warmadewa, tepatnya pada pemerintahan Raja Anak Bungsu. Karena sektor perdagangan laut dan pertanian sangat maju dan sangat berkembang pesat pada masa ini. Masa kemunduran kerajaan Buleleng. Sejarah runtuhnya kerajaan ini disebabkan oleh serangan dari Belanda yang terangkai dalam Perang Bali I pada 1846 sampai 1849 Masehi. Berikutnya adalah peninggalan kerajaannya. Yang pertama, Pura Panagil Dharma. Pura Panagil Dharma dibuat pada 915 Masehi yang merupakan komplek pura yang luasnya 1,5 hektar. Ada 5 bangunan pura besar di pusatnya, dikelilingi oleh 8 pura lainnya. Yang kedua adalah Pura Tirta Empul. Pura ini menjadi salah satu pemandian suci yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bali. Yang ketiga adalah Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah salah satu peninggalan kerajaan Buleleng yang cukup unik. Prasasti Blanjong ini cukup berbeda dengan prasasti lainnya, karena prasasti ini ditulis dalam 2 macam huruf. Huruf pertama yaitu huruf Pranagari yang memakai bahasa yang berasal dari zaman Bali kuno. Bahasa kedua yaitu bahasa Kawi yang menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti ini ditemukan oleh M.M. Soekarto K. Atmojo yang ditemukan pada tanggal 27 Februari tahun 1965.